guys, teman-teman semua, para mamis, sehat-sehat semua. Gimana hari ini? Kondisi hari ini, insya Allah semua baik-baik aja ya. Oke, hari ini Mami Arbus ingin sedikit sharing seputar dunia perempuanan atau perwanitaan. Oke, kayaknya untuk yang satu ini hampir seluruh mamis atau para perempuan-perempuan di dunia itu sangat suka. Ya, apa itu? Cara. Tapi jangan dilihat mereknya ya. Mami mah belum lengkap seperti ini, belum punya. Ya, ini cuma sekedar contoh. Contoh apa ya namanya? Hampir kebanyakan perempuan suka yang namanya tas. Ya. Oke guys, ini pasti penasaran ya, ini tentang apa sih sebenarnya? Tapi kalau udah ngeliat judulnya di depan YouTube pasti tahu. Judulnya ini tentang seputar bagaimana cara merawat tas kita, atau kita misalkan punya tas branded, agar bisa nantinya kalau misalkan kita udah nggak suka atau kita butuh uang, atau kita ingin memiliki tas baru yang lain, tapi kita nggak punya, kita bisa menjual tas kita yang kita punya itu kepada orang lain, dan tas itu masih memiliki nilai jual. Oke, untuk yang pertama, kenapa perempuan itu sangat menyukai tas? Itu kadang-kadang memang sulit ya untuk dijawab. Kadang-kadang saya juga susah untuk mendapatkan alasan itu. Tapi yang kita balik lagi ya, namanya perempuan, namanya manusia, itu kadang memang tidak ada pernah puasnya ya. Kadang-kadang tuh dalam hati, oke, ini yang terakhir kalinya gitu ya, ini yang terakhir kalinya saya udah punya warna ini, saya udah punya merek ini. Tapi kenyataannya pada aktualnya kita udah punya, ada merek yang lucu, ada yang model yang lucu, ada yang apalagi namanya, harga yang diskon, yang sale, jadi kita jadi tergoda. Bener nggak? Ya kan, bener kan? Oke, teman-teman, kita lihat dulu tujuan apa, kenapa kita menjual tas itu ya. Ini sih berdasarkan pengalaman pribadi Mami Arbus ya, teman-teman. Kenapa tas yang kita punya itu kita dijual kembali kepada orang lain ya. Yang pertama, kenapa dijual ya? Kalau berdasarkan pengalaman Mami itu, Mami tuh sudah tidak digunakan lagi, jarang digunakan lagi, atau bosen ya, itu jarang digunakan lagi, nggak pernah digunakan lagi, kerjanya taruhnya di lemari aja, di lemari. Nggak tahu, mungkin udah bosen atau udah kayak nggak suka, atau udah karena ada tas yang baru lagi gitu, jadi kita melupakan yang lama, jadi itu tas itu kita simpan aja di lemari ya. Jadi mungkin itu salah satu faktor pertama yang kenapa kita berkemungkinan untuk menjual tas kita. Yang kedua, kita membutuhkan uang ya. Kalau dari situasi urgent gitu ya, kadang-kadang kita mungkin butuh uang gitu kan, kita perlu uang gitu kan, karena ini kan mungkin yang kita miliki yang saat ini yang kita beli itu tas branded itu biasanya banyak yang nyari ya gitu kan. Jadi kemungkinan dengan kalau kita memiliki tas branded itu kita bisa gunakan sebagai aset juga untuk kita ya. Jadi kita butuh uang, kita memerlukan uang ya, mungkin dengan tas yang kita punya, tas branded yang kita punya itu bisa membantu kita untuk mendapatkan uang di kala kondisi keuangan kita sedang urgent ya. Itu yang kedua menurut Mami. Kalau yang ketiga itu dijual kenapa? Karena kita ingin memiliki tas baru, ingin membeli tas baru, model baru gitu kan. Kemudian kita sudah lama tidak menggunakan tas ini, tapi kita uangnya terbatas, kurang lah ibaratnya, uangnya kurang, terbatas. Nah, kali aja dengan kita jual tas ini yang udah kita jarang pakai atau udah kita bosen itu, bisa menambah
menambah budget kita untuk membeli tas yang baru. Nah, dan yang untuk yang terakhir itu kenapa kita menjual tas kita? Itu yang terakhir itu kalau menurut Mami ya, itu karena kita sudah memiliki brand yang sama. Nah, untuk memiliki brand yang sama ini, contohnya gitu ya, Michael Kors gitu. Mami udah punya Michael Kors misalkan. Terus Mami seneng nih model yang ini gitu kan. Tapi yang ini udah nggak seneng lagi misalkan. Nah, untuk tidak mubazir karena kita memilih udah cukup punya satu brand, ya udah kita jual yang ini, kita beli lagi dengan model yang baru tetapi brand yang sama ya gitu. Jadi itu mungkin salah satu faktor kenapa kita menjual tas kita dengan faktor-faktor alasan tersebut ya, itulah salah satu ya alasan kita menjual. Ribet amat yang Mami ngomongnya ya. Soalnya ini nggak pakai teks, langsung pengalaman dan berdasarkan memori yang Mami lakukan. Oke guys, ini bukan robek ya. Ini modelnya seperti ini. Oke, itu tadi alasan-alasannya ya. Kemudian setelah alasannya itu, nah gimana caranya agar tas kita itu masih bernilai jual tinggi atau masih memiliki harga yang pantas untuk kita jual, dan calon pembeli itu tertarik dan yakin kalau misalkan tas yang kita punya itu adalah branded original, resmi, bukan fake gitu kan, sehingga calon pembeli pun percaya gitu untuk membeli segera sama kita. Oke, yang pertama caranya kita harus merawat tas kita ya, merawat tas kita. Contohnya merawat tas kita itu seperti ini. Biasanya kalau misalkan tas yang branded itu suka ada silika gel. Silika gel seperti ini. Bentar ya. Nih, silika gel seperti ini. Kalau teman-teman atau para mamis menemukan ini di dalam tas, jangan dibuang. Ini penting banget ya. Oke, contohnya seperti ini. Saya ambil tas kecil ini. Nih, tas ini kecil ya. Ini masukin ke dalam sini. Kalau ininya ada 2, ini kebetulan tas saya ini ada, tas ini ada 2, tuh ada 2, ini ada 2. Jadi saya masukkan ini satu yang pertama, satu yang kedua. Saya masukkan ke dalam sini. Nah, ini insya Allah kulitnya ini akan akan terlindungi, nggak akan ngeletek gitu kan ya. Posisinya masih agak bagus gitu. Dalamnya juga insya Allah nggak ada dalamnya. Insya Allah nggak rusak ya, masih bagus kayaknya. Ini yang pertama ya. Jangan lupa nih silika harus standby selalu di dalam. Ini yang cara pertama. Kita rawat tas kita dulu biar kulitnya itu nggak rusak. Oke. Kemudian kalau misalkan kita beli tas branded itu pasti kita akan biasanya ya, kalau misalkan belinya di outlet atau butiknya langsung, outlet langsung, counternya langsung, itu akan mendapatkan dashbag original. Oke, contohnya seperti ini. Oke deh, saya ambil ini ya. Oke, ini contohnya, ini dashbagnya. Biasanya sih pasti ada tulisannya ya di dalamnya ya. Misalkan ini biasanya pasti ada tulisannya nih kayak gini. Ini sekarang Fendi. Ini jangan dibuang, dashbagnya ini sangat penting sekali. Kayak ini misalkan Kate Spade. Nah, ini Kate Spade. Ini ya, Kate Spade. Ini original. Ini juga nih yang Fendi tadi. Nah, tas kita kan masuk nih ya. Ini tasnya. Ini tasnya. Nih. Ini tasnya kan. Contohnya tasnya seperti ini. Nah, yang tadi kan udah dimasukin ya. Sudah dimasukin. Emang agak ribet sih.
kita masukin kan, tadi udah ada silika di dalamnya. Lalu masukkan lagi silikanya ke dalam dashbag. Kalau misalkan kita jarang-jarang pakai nih, masukkan lagi ke dalam dashbag. Simpan. Jadi kulit luarnya atau misalkan jarang dipakai, jarang diangin-anginkan di luar, simpan dalam sini. Insya Allah ini akan kuat, insya Allah nggak akan meletek, insya Allah ya. Ini berdasarkan pengalaman Mami, karena Mami udah berapa kali untuk jual tas Mami yang jarang dipakai, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun gitu. Alhamdulillah masih bagus. Oke. Yang ketiga, misalkan kita kalau misalkan belinya langsung di outlet resmi atau butik atau apa ya namanya tuh, counter resmi, itu kita mendapatkan paper bag. This is paper bag. It's very important. Oke. Paper bag ini disimpan ya, disimpan. Jangan kita pakai apa namanya tuh, buat belanjaan, buat apa gitu kan. Simpan aja di dalam lemari, simpan apa di mana gitu kan. Contohnya ini misalkan ya, ini kan contohnya ini kan fosil ya. Contohnya nih, masukkan ke sini. Nah, kalau misalkan paket seperti ini kita jual kembali, insya Allah ini masih akan bernilai jual ya. Ini berarti tips yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya, ketiga. Nah kalau yang terakhir, kalau ini sangat-sangat apa ya, ini berarti orangnya sangat-sangat unik sekali, sangat-sangat rajin sekali, atau sangat-sangat apik sekali. Kalau misalkan beli di outlet resmi, butik resmi, counter resmi, itu pasti kita akan mendapatkan bill atau bukti pembayaran. Nah kalau misalkan memang apa namanya, ya nggak ada salahnya kita simpan aja gitu bill bukti resmi. Jadi kita bisa tahu, misalkan bisa meyakinkan pembeli dulu tuh belinya sekian gitu kan. Jadi itu sebagai bukti apa namanya, harga tersebut memang segitu aslinya dulunya gitu ya. Jadi apa namanya, hal-hal kecil kayak gitu kadang-kadang kita memang apa ya namanya, nggak perlu gitu kadang, buat apa sih gitu kan. Tapi ya ini sedikit sharing atau pengalaman dari Mami. Kadang-kadang kita itu kan apa namanya, kita nggak tahu ya di kemudian hari seperti apa gitu kan. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, tapi kita juga nggak mau terlalu berlebihan gitu kan. Jadi ada baiknya apa yang kita punya sekarang, apa yang kita miliki ya dirawat aja gitu, dirawat aja, kali-kali nanti suatu saat masih bermanfaat, berguna gitu. Tapi ya tips ini kembali lagi ke teman-teman atau para mami semua ya, itu kan semua tergantung kebutuhan masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang untuk membeli tas juga kan itu sesuai dengan kondisi, sesuai budget masing-masing, sesuai apa namanya, hobi masing-masing yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan memang kebetulan gitu diberikan rezeki untuk yang apa, membeli dalam jumlah banyak ataupun membeli yang apa ya namanya, dengan harga yang banyak, itu kehendak masing-masing semua orang ya, berbeda-beda. Tapi itu untuk sedikit ilmu sharing dari Mami 3R Boys, sedikit tips dan sharing cara gimana agar tas kita tetap awet, bisa bermanfaat, apalagi untuk kebutuhan nantinya yang mungkin akan tetap memiliki nilai jual yang apa namanya, yang bagus lah ya untuk kita. Oke? Itu tadi sedikit sharing dari Mami R Boys mengenai tas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang positifnya, tapi yang negatifnya
sharing dan tips dan kisah seputar keluarga Our Boys di channel Mami Our Boys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.